Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe. Lady, go! Kali ini saya akan membahas tentang virus rasisme yang masih menjangkit di kalangan masyarakat. Yuk simak videonya sampai habis. Di akhir Mei kemarin, dunia dikejutkan oleh kematian seseorang dari Amerika Serikat, tepatnya di Minneapolis, George Floyd, yang dianggap sebagai bentuk rasisme terhadap kulit hitam. Pasalnya, George Floyd adalah seseorang yang berasal dari ras kulit hitam dan pembunuhnya adalah seseorang yang berasal dari ras kulit putih. Kronologi terjadinya pembunuhan tersebut itu diawali dengan sebuah panggilan 911 oleh seorang karyawan muda di sebuah supermarket. Karyawan tersebut mengeluh bahwa ada seorang pelanggannya yang berbelanja menggunakan uang palsu. Nah, karyawan tersebut sempat meminta balik uang tersebut, tetapi pelanggan menolak dan pergi. Nah, karyawan tersebut menjelaskan bahwa ciri-ciri pelanggan tersebut berkulit hitam. Nah, berhubung ketika George sedang berada di lokasi dan memiliki ciri-ciri yang sama, maka polisi menjadikan George sebagai tersangka utama pemalsuan uang. Awalnya terjadi adu mulut antara George dan kepolisian, dan George kemudian tidak memberikan perlawanan ketika diborgol. Akan tetapi, George mulai tidak patuh ketika dimasukkan ke mobil polisi dan jatuh ke tanah. Dia sempat mengatakan bahwa dia menderita klaustrofobia. Jika teman-teman tidak tahu apa itu klaustrofobia itu merupakan salah satu jenis fobia di mana seseorang akan memiliki perasaan takut yang berlebihan terhadap tempat yang tertutup. Singkatnya, ketika George masih berada dalam keadaan tengkurap, pelaku utama yang merupakan anggota kepolisian menempatkan lututnya di sekitar area kepala dan leher George dengan anggota kepolisian lainnya yang memegang punggung dan kaki. Saat George masih berada dalam keadaan tengkurap, George sempat mengatakan ia tak bisa bernapas dan beberapa kali meminta tolong dan memanggil nama mamanya. Setelah beberapa kali mengeluh, akhirnya suara George melemah dan ia tidak bersuara serta bergerak. Setelah diperiksa, ternyata George sudah meninggal dan ketika itu ia masih berada dalam keadaan tengkurap. Kematian George itu pun memicu demonstrasi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Mereka menuntut keadilan terhadap kulit hitam yang tak bersenjata meninggal dalam penahanan. Mereka juga mendesak agar Amerika Serikat menghapus diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu. Kita melihat ke belakang, rasisme ini bukanlah hal yang baru terjadi di Amerika Serikat, sebuah negara bebas tapi masih terpenjara oleh sikap dan pemikiran rasisme. Di tahun-tahun sebelumnya, banyak sekali warga hitam yang terbunuh di Amerika Serikat. 20-an, George Tine Jr. menjadi seorang termuda yang dieksekusi di Amerika Serikat atas pembunuhan yang tidak dilakukannya. Selain itu, pada tanggal 26 Februari 2012, seseorang yang bernama Trayvon Martin yang pada saat itu berusia 17 tahun mati ditembak oleh anggota kepolisian di Sanford. Eric Garner yang mati karena dicekik oleh polisi di kota New York pada tahun 2014. Yang pada saat itu berusia 12 tahun ditembak polisi di Cleveland pada tahun 2014. Scott yang ditembak polisi di Charleston Utara pada tahun 2015. Tatiana Jefferson yang tewas ditembak polisi di rumahnya di Fort Worth pada Oktober 2019. Kemudian Ryan Twyman yang tewas dengan 34 tembakan di Los Angeles pada Juni 2019. Trailer yang
dibunuh 3 polisi yang masuk ke apartemennya di Louisville pada Maret 2020. Ada Ahmad Arbery yang dibunuh atau ditembak oleh 2 orang kulit putih saat sedang berlari pagi pada bulan Februari 2020. Dan sekarang George Floyd yang dibunuh oleh anggota kepolisian di Minneapolis yang kemudian membangkitkan kembali gerakan Black Lives Matter. Rasisme ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja, tapi di seluruh belahan dunia, termasuk negara tercinta kita, Indonesia. Mungkin kalian masih ingat sebuah perjuangan yang didengungkan oleh masyarakat Papua karena sering terjadinya rentetan penahanan dan intimidasi pada masyarakat Papua di Malang dan Surabaya. Tentu sikap rasisme ini harus diperbaiki. Kalian masih bingung apa sih rasisme? Rasisme ini didefinisikan sebagai sekumpulan ide atau kepercayaan yang memiliki potensi di mana seseorang akan memiliki pikiran buruk terhadap masyarakat atau etnis tertentu. Jika kita melihat kacamata Islam, tentu Islam sangat melarang sikap rasisme ini. Tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Dalam firman Allah tersebut jelas bahwa bukan harta, bukan pangkat, mau kecantikan atau ketampanan yang membuat kita terbaik di sisi Allah, melainkan yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita. Akan tetapi dari dulu hingga kini rasisme masih langgeng di muka bumi. Mari kita buka sejarah. Salah satu sahabat Nabi yang sandalnya bahkan terdengar di surga dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam, Bilal bin Rabah, seorang mantan budak, menjadi hamba Allah yang mulia. Dikisahkan, Bilal bin Rabah hanyalah seorang budak biasa sebagaimana budak-budak lainnya. Nasibnya sebagai putra seorang budak yang secara otomatis menjadikannya sebagai budak pula. Bilal bin Rabah adalah seseorang yang berkulit hitam dari Habasyah yang sekarang bernama Ethiopia yang terletak di benua Afrika. Ia dimiliki oleh seorang tokoh Quraisy dari Bani Jummah, Umayyah bin Khalaf, yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan kehadiran agama baru di lingkungan mereka. Akan tetapi, kebencian tuannya justru menjadi hidayah bagi Bilal untuk masuk Islam, dan Bilal merupakan orang Islam pertama dari golongan budak. Tentu hal ini menjadikan tuannya, Umayyah, merasa terhina dan ternoda dong kehormatannya, sehingga Umayyah melakukan penyiksaan kejam kepada Bilal. Sayangnya, penyiksaan yang dilakukannya tidak mengubah keyakinan Bilal, dan malah justru semakin berat siksaannya, semakin mendekatkan Bilal kepada Al-Ahad, Allah Subhanahu wa taala. Ahad, 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 itulah yang seolah menjadi simbol perjuangan Bilal. Hingga di suatu pagi menjelang siang seperti biasa Bilal disiksa, datanglah Abu Bakar yang kemudian membelinya dan membebaskannya dari status budak. Abu Bakar pun membawa Bilal ke hadapan Rasulullah SAW untuk mengumumkan pembebasannya dari status budak. Ketika Nabi hijrah ke Madinah dan umat Islam akhirnya dapat melaksanakan ibadah tanpa ada gangguan dari pihak musuh, mulailah dicari cara mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan sholat jamaah, dan akhirnya dipilih dengan cara yang dikenal saat ini sebagai azan. Nah, ada beberapa riwayat mengatakan bahwa orang pertama pilihan Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Suaranya yang empuk, merdu, dan lantang dan penuh keharuan adalah alasan utama, dan siapapun yang mendengarnya akan serasa disiram dengan segelas air dingin, kesejukan dari nilai keimanan. Tak hanya termasuk hamba Allah yang mulia dengan suara indahnya,
Bahkan trompa atau sadal Bilal radhiyallahu anhu terdengar di surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal setelah menunaikan sholat subuh, "Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam, karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara terompahmu di depan surga." Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan yang lebih aku harapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan perbuatanku yang senantiasa melakukan sholat sunnah yang mampu aku lakukan setiap selesai bersuci dengan sempurna di waktu siang ataupun malam." Hadis riwayat Muslim. Kisah Bilal bin Rabah ini seharusnya menjadikan kita tidak merasa menjadi makhluk yang sempurna sehingga kita dapat meremehkan orang lain. Bahwa pemikiran rasisme sudah ada dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus menjadikan dunia ini sebagai ladang amal, bukan ladang membanggakan diri.